Hai, saya Andreas Bordes dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang ini sulitnya kalau kita nggak percaya orang lain ya. Jadi ada salah satu komen yang masuk di salah satu episode podcast pengembangan diri yang mana dia ngerasa sulit percaya sama orang lain, mungkin karena ada pernah rasa kecewa dan lain-lain dulu pernah misalnya dipercaya tapi ternyata tidak dilakukan semestinya sehingga kepercayaannya hilang kepada orang lain. Akhirnya dia merasa mendingan semuanya kerjain sendiri aja gitu. Semuanya aku aja yang ngerjain gitu. Tapi di satu sisi dia ngerasa kesulitan untuk bisa jauh lebih produktif karena dia ngerjain semua sendiri. Jadi ini kayak jadi sebuah dilema gitu, dimana di satu sisi dia kurang percaya sama orang lain, tapi di satu sisi kalau dia semua ngerjain sendiri, dia nggak bisa melakukan banyak hal gitu karena dia cuma semuanya ngelakuin sendiri gitu. So apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan bahas di episode kali ini, oke? Dan sebelum itu saya juga mau info, beberapa waktu lalu saya sempat kepikiran gitu ya, dan ngobrol sama tim juga. Kita mau buka satu yang namanya prioritas pertanyaan untuk dijawab di episode podcast pengembangan diri ya. Caranya gimana? Kamu bisa ngasih pertanyaan ke saya dan kamu cukup traktir saya kopi ya. Nanti pertanyaan kamu akan saya jawab. Namamu bisa disebutkan ataupun tidak, dan kamu bisa dapat free ebook Quarter Life Crisis Playbook ya. Jadi untuk 10 orang pertama atau penanya pertama untuk join di prioritas ini, silahkan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Karena kalau misalnya kamu nanya di DM ataupun di misalnya di komen Spotify, karena pertanyaannya banyak banget, jadi saya belum bisa menjawab semuanya kayak gitu. Jadi pasti harus saya pilih dan saya pilih. Jadi kalau mau join prioritas dan dapat free ebook Quarter Life Crisis Playbook, kamu cukup traktir saya kopi aja. Silahkan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita bahas tentang ini sulitnya kalau kamu nggak percaya sama orang lain ya. Jadi pertanyaan yang tadi yang sudah saya ceritain ya di awal. Jadi dia nggak percaya sama orang lain dan akhirnya semua ngerjain sendiri. Dan saya kebayang sih ngerjain semua sendiri itu betapa beratnya, betapa challengingnya gitu. Ketika kita harus kerjain sendiri. Kayak dulu saya pernah di satu titik di mana saya punya tim dan tim saya tuh resign gitu. Jadi saya kan di kantor kan kerja sebagai training manager lah seperti itu. Ya ada dua fungsi sih, OD dan training dan talent, 3 sebenarnya. Dan salah satunya mungkin aspek training yang mau saya ceritain. Nah di training itu kan kalau kita ngadain training di kantor itu banyak banget tuh administratifnya gitu. Kayak di awal harus bikin permohonan, misalnya budget, pengiriman undangan, dan lain-lainnya. Ketika event seperti apa, dan after event gimana pelaporan pertanggungjawaban training, reportnya gimana, dan lain-lainnya. Dan itu lumayan challenging kayak gitu. Dan bayangin hal tersebut yang biasa ada yang ngerjain tiba-tiba numpuk ke saya harus ngerjain sendiri. Dan ya tadi pekerjaan saya kan nggak cuma training aja, ada di HR itu ada yang namanya organization development atau pengembangan organisasi, dan juga talent management untuk memanage talent atau orang-orang kunci di perusahaan gitu. Jadi pas saya kerjain semua sendiri, wah it's so heavy gitu. Itu sangat-sangat berat banget ya, saya harus ngerjain itu, dan akhirnya pekerjaan saya sangat-sangat administratif dan tidak bisa mengerjakan banyak hal ya. Tapi di satu sisi saya paham juga POV dari teman kita ini yang bertanya, karena
ketika dia bilang dia sulit percaya sama orang. Karena pernah juga setelah saya merekrut, kan tadi kan tim saya resign, terus saya ngerekrut lagi. Nah, saya ngerekrut ini nih satu orang yang kurang tepat ya. Jadi saya expect dia bisa mandiri seperti tim saya sebelumnya. Tapi kok pas saya rekrut ternyata dia lebih ke administratif. Inisiatifnya kurang. Ya hanya mengerjakan hal-hal yang disuruh aja, sisanya main handphone sendiri dan lain-lainnya. Awalnya pas masa probation sih nggak kayak gitu ya, tapi pas udah jadi karyawan tetap kok jadi begini performanya gitu. Jadi agak mengecewakan dan beberapa hal tidak selesai, dan akhirnya saya merasa mendingan kerjaan sendiri gitu. Akhirnya saya kerjaan sendiri juga. Nah, saya juga ada momen seperti itu gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa percaya sama orang lain gitu? Tentu yang pertama adalah kita harus mengetahui ya, orang yang kita berikan tugas itu punya kemampuan ya dan kompetensi atau enggak untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalnya seekor ikan kita suruh dia terbang, itu pasti akan selalu gagal gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan juga nih tugas kita apa. Nah, orang yang kita delegate itu punya kemampuannya atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya kita delegasi tapi orang itu nggak punya kemampuan tersebut, ya kita yang sebagai leader yang salah dalam melakukan delegasi gitu ya. Maka dari itu, dari kitanya juga harus melihat kemampuannya tadi ya. Dan satu hal lagi adalah kita harus mulai meruntuhkan mindset bahwa kita harus mengerjakan semua sendiri. Karena kalau kita mengerjakan semua sendiri, itu pasti waktunya nggak akan cukup gitu ya. Kecuali kamu emang self-employed yang memang ngerjain semua sendiri, oke. Tapi kalau kamu seorang leader yang memang banyak yang dikerjakan, tentu kamu harus mengerjakan hal tersebut melalui orang lain ya. Dan itu perlu adanya kepercayaan. Dan pembelajaran saya dulu agar kepercayaan saya tidak rusak adalah dari awal kita harus menentukan orang yang tepat untuk kita delegate ya, ataupun rekrut ataupun delegate, kasih tugas kayak gitu, sehingga tugas yang kita berikan bisa selesai dengan baik. Oke. Mungkin itu dulu ya inspirasi kali ini ya, pembelajaran kali ini. Terima kasih pertanyaannya yang udah dikasih di komen Spotify ya. Jadi semoga bermanfaat. Dan di akhir podcast ini saya juga mau ngingetin bahwa di tanggal 9 Februari nanti kita akan ada free webinar Unlimited Success spesial 5 tahun self-dev ya. Kamu akan belajar gimana cara proven untuk bisa meraih sukses di usia muda. Yang kedua, gimana caranya mengatasi rasa takut gagal, insecure, grogi, gak pede, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, gimana cara membangun support system dalam dirimu ya. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.